Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saat ini kembali kita bertemu di dalam ibadah kebaktian anak dan remaja yang dilaksanakan secara online. Walaupun kita melaksanakannya dari rumah, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan diri kita dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Mari kita bersama memuji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Kita siapkan hati kita. Selamat beribadah adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Budi bersama Kak Erwin. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah online kebaktian anak dan remaja. Nah, hari ini Kakak Budi mau sapa dulu buat adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa, pasti baik ya. Oke adik-adik, hari ini kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena di malam hari kita boleh tidur dan di pagi hari kita boleh dibangunkan, kita boleh bernapas. Karena itu mari kita nyatakan lewat lagu Selamat Pagi Bapa. Siap? Kita nyanyi bersama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Iya, terima kasih karena adik-adik sudah boleh mau menyatakan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Baik adik-adik, kita siap ya, kita berdoa ya. Kita lipat tangan. Ayo, bagaimana kalau lipat tangan, tutup mata ya, karena kita mau berbicara sama Tuhan. Oke, siap ya. Kita berdoa sama Tuhan ya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih, tuntunan, serta penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami hanya kepada-Mu. Buat ibadah kami, walaupun kami lewat ibadah online di rumah kami masing-masing. Namun, karena ini ya Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih adik-adik. Kita mau menyatakan lagi syukur kita kepada Tuhan lewat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Iya, terima kasih adik-adik sudah mau menyatakan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau menyapa buat adik-adik yang ada di rumah. Siapa sih yang di sini yang pernah suka marah-marah sama mamanya? Pasti ada ya yang suka marah-marah sama mamanya. Atau ada yang suka berkelahi sama adik-adiknya atau sama kakaknya atau teman-temannya. Atau ada yang suka membantah sama orang tua. Nah, itu apa? Itu namanya dosa. Karena itu kakak Budi mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau mengaku di hadapan Tuhan dengan mengaku segala dosa yang sudah kita perbuat. Namun sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, mantap. Terima kasih adik-adik sudah mau bernyanyi sama kakak Budi. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Baik ya, kita berdoa ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, tidak ada yang colek-colek ya. Siap ya? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah di hadapan-Mu. Kami berbuat dosa kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, dan terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, ampuni kami anak-anak-Mu ini yang berdosa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku segala dosa kami. Amin. Iya, terima kasih adik-adik yang sudah mau mengaku segala dosanya. Karena itu ada satu lagu yang sangat asik buat kita dengar bersama-sama. Lewat nada lagu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita angkat lagunya ya. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu, mi, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sol, sobatmu yang setia, lah lama menunggumu, si, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita ulang lagi satu lagu. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sol, sobatmu yang setia, lah lama menunggumu, si, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan,
do re mi fa sol la si do sol do. Asik, mantap adik-adik. Iya, baik adik-adik, sudah siap waktunya kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku berbuah, 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 berbuah. Kita ulang lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku berbuah, 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 berbuah. Oke, terima kasih adik-adik. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa ya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan yang punya firman itu, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari Tuhan kembali kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Walaupun kami tetap di rumah Tuhan, kami tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kami mohon Engkau membuka akal dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman yang Tuhan Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan bercerita, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Kakak berharap semuanya sehat dan semangat ya. Walaupun adik-adik tetap di rumah ya. Karena hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa bagi adik-adik dan bagi kakak juga. Dan pada akhirnya nanti kita semua menjadi penghuni surga bersama Bapa di surga. Ya adik-adik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita ulang ya, Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Judulnya garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa peritanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa peritanya dan juga minyak
dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi yang menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, coba adik-adik perhatikan apa yang sedang kakak pegang ini. Ya, ini ada lampu emergensi. Guna itu apa? Ya, lampu emergensi ini berguna pada saat lampu di rumah kita sedang padam. Jadi, ketika lampu di rumah sedang padam, kita bisa menggunakan lampu emergensi ini sebagai alat pengganti penerang di rumah kita. Tapi syaratnya lampu emergensi ini sebelumnya sudah dicas ya. Coba adik-adik perhatikan, kakak nyalakan. Ya, lampu ini terang benderang karena kakak sudah cas sebelumnya. Jadi adik-adik juga kalau misalnya di rumah memiliki lampu cas, lampu emergensi, sebaiknya selalu dalam keadaan sudah dicas ya, siap untuk dinyalakan. Karena apa adik-adik? Kita tidak tahu kapan lampu atau listrik rumah kita itu padam. Jadi ketika padam, kita tidak perlu lagi bingung atau repot untuk mencari lilin karena kita sudah memiliki lampu emergensi yang sudah dicas siap untuk digunakan sebagai alat pengganti penerang di rumah kita. Ya, begitu juga dengan adik-adik yang sudah bersekolah. Kalau misalnya adik-adik ke sekolah, berapa alat tulis yang adik-adik bawa ke sekolah? Ya, sebaiknya adik-adik kalau ke sekolah itu membawa alat tulis lebih daripada satu. Karena apa adik-adik? Kalau misalnya adik-adik sedang menulis, tiba-tiba macet atau tintanya habis, ya pasti adik-adik akan mencari alat tulis ya sebagai penggantinya. Tapi kalau misalnya adik-adik bawa cadangan, adik-adik tidak usah lagi bingung karena ada cadangan yang adik-adik bawa. Apalagi kalau misalnya adik-adik sedang ujian ya, wajib ya adik-adik bawa alat tulis itu lebih daripada satu. Karena apa adik-adik? Kalau misalnya ujian ya, tiba-tiba alat tulisnya adik-adik rusak atau tintanya habis, ya alat tulis tersebut tidak bisa digunakan lagi. Adik-adik harus mencari penggantinya. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak membawa alat tulis cadangan, pasti adik-adik akan bingung ya, karena waktu yang digunakan untuk ujian itu terbatas. Kalau misalnya adik-adik lama baru mendapatkan alat tulis, ya waktunya adik-adik terbuang hanya untuk mencari alat tulis ya. Nah, yang rugi sendiri adalah adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik yang sudah bersekolah, kalau ke sekolah sebaiknya membawa alat tulis cadangan ya. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kakak akan bercerita sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya tentang 10 gadis yang akan mengikuti pesta perjamuan kawin. Ya, pada saat ketika zamannya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, kalau ada pernikahan, biasanya ada pengiring yang akan mengiringi pengantin wanitanya. Biasanya pengiringnya ini adalah gadis-gadis yang jumlahnya kurang lebih 10 orang. Nah, mereka ini
bertugas untuk menemani mempelai wanita ya, yang menunggu mempelai laki-laki datang menjemput mereka. Nah, karena mereka tidak tahu kapan mempelai pria datang menjemput, nah mereka ini harus membawa pelita ya, karena bisa saja mempelai pria ini datangnya malam-malam ya. Nah, seperti pada cerita kita yang sudah kita baca tadi ya, seperti firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Nah, ke-10 gadis ini semuanya membawa pelita, tetapi yang membawa cadangan minyak ini hanya 5 garis-garis saja, sedangkan 5 yang lainnya ini tidak membawa cadangan minyak untuk pelita mereka. Nah, yang membawa cadangan minyak ini disebut dengan garis-garis yang bijaksana, sedangkan garis-garis yang tidak membawa cadangan minyak ini disebut sebagai garis-garis yang bodoh. Nah, ketika mereka sedang menunggu adik-adik, mereka lama menunggu karena mereka tidak tahu kapan mempelai pria ini datang. Mereka menunggu lama sekali. Nah, 2 jam, 3 jam, mempelai laki-lakinya belum datang adik-adik. Akhirnya mereka semua tertidur ya. Nah, tiba-tiba di tengah malam ada suara ya yang berteriak, pengantin mempelai pria sudah datang, song-songlah dia. Ya, jadi ke-10 garis-garis ini semuanya bangun dan mempersiapkan pelita mereka. Nah, adik-adik, karena lama pelita mereka menyala, minyaknya hampir habis, jadi pelita mereka semuanya hampir padam. Nah, garis-garis yang bijaksana ini mereka tidak bingung karena mereka membawa cadangan minyak. Mereka tinggal memasukkan minyak tersebut ke dalam pelita mereka. Tetapi garis-garis yang bodoh ini mereka semua panik dan bingung. Karena apa adik-adik? Mereka tidak punya minyak cadangan. Nah, mereka meminta pada garis-garis yang bijaksana ini supaya mereka juga diberikan minyak cadangan mereka. Nah, apakah mereka diberikan adik-adik? Ternyata tidak, garis-garis bijaksana ini tidak memberikan. Apa jawabnya? Kalau kami berikan, nanti tidak cukup buat kami dan buat kamu. Lebih baik kalian pergi mencari penjual dan membeli minyak di situ. Nah, adik-adik, apakah garis-garis bijaksana ini adalah garis-garis yang pelit? Tidak ya adik-adik, mereka adalah garis-garis yang pandai, mereka bijaksana. Karena kalau misalnya mereka memberikan sebagian minyak mereka buat garis-garis yang bodoh ini, pasti tidak cukup juga buat mereka ya. Mereka nanti tidak bisa melaksanakan tugas mereka sampai selesai untuk mendampingi mempelai wanita ya. Nah, adik-adik, akhirnya garis-garis bodoh ini pergi mencari penjual untuk membeli minyak. Nah, ketika garis-garis bodoh ini sudah pergi mencari penjual untuk membeli minyak, datanglah mempelai laki-laki. Nah, yang masuk dalam pesta perjamuan itu hanyalah gadis-gadis yang bijaksana karena mereka mempunyai minyak cadangan yang mereka pakai untuk pelita mereka. Dan akhirnya mereka masuk dalam ruang jamuan pesta kawin tersebut ya. Adik-adik, gadis-gadis yang pergi mencari penjual minyak ini kembali dan tiba di tempat yang tadi. Tapi ternyata adik-adik, mereka sudah terlambat, pintu sudah ditutup, mereka tidak bisa masuk ya. Nah, mereka memanggil Tuhan yang punya pesta. Mereka berkata, Tuhan, bukakanlah pintu ya. Mereka minta supaya Tuhan yang punya pesta itu membukakan pintu bagi mereka. Tapi adik-adik tahu tidak, ternyata Tuhan tersebut tidak membukakan pintu buat garis-garis yang bodoh ini. Nah, malah Tuhan itu berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waduh adik-adik, betapa sedihnya wanita-wanita garis-garis bodoh itu karena mereka tidak bisa ikut berpesta bersama dengan teman-teman tadi. Ya, teman-teman garis-garis yang bijaksana ya. Nah, adik-adik, melalui cerita ini
kita diajarkan supaya kita selalu siap sedia, ya. Nah, adik-adik, cerita tadi itu menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saat ini adik-adik, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, ya. Oleh karena itu, kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu berdoa, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik disuruh memilih, adik-adik mau jadi yang garis-garis bijaksana atau garis-garis yang bodoh itu? Wah, pastinya adik-adik mau menjadi garis-garis yang bijaksana. Kakak juga ya, kalau kakak disuruh memilih, pastinya kakak juga akan memilih menjadi garis-garis yang bijaksana. Karena kalau kita menjadi garis-garis yang bodoh, nah ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak bisa ikut bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memuji garis-garis yang membawa pelita ini sebagai cadangan, ya. Mereka adalah garis-garis yang bijaksana, mereka adalah garis-garis yang pintar yang selalu membawa cadangan minyaknya. Nah, sama seperti kita, murid-muridnya Tuhan Yesus, kita harus selalu menjadi anak yang selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia kapanpun waktunya Tuhan datang. Ya, kita harus hidup dengan dengaran kepada orang tua, kepada guru, terlebih lagi kepada Tuhan, ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang bijaksana, ya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Semoga akan menjadi selalu pelita bagi kehidupan kita, untuk kita selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam respon lagu firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Iya, terima kasih adik-adik sudah ikut bernyanyi dengan Kakak Budi. Hari ini kita akan menyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berikan sikap yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami anak-anak-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang mau kami lakukan ini Tuhan membuat hati-Mu senang. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan
yang boleh kami dengarkan bersama. Tolonglah kami Tuhan, agar menjadi anak-anak yang bijaksana. Tolong kami untuk selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih lagi kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami, baik ketika kami sedang belajar atau ketika kami bermain, baik itu kami di rumah atau di mana saja. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Kami berdoa Tuhan, walaupun saat ini kami masih harus belajar dari rumah, kiranya Tuhan akan tetap menolong kami untuk tetap bersungguh-sungguh belajar, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang pintar, yang dapat berprestasi. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, seluruh keluarga kami yang dekat dengan kami atau yang jauh daripada kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, memberikan mereka senantiasa kesehatan dan kekuatan. Engkau tahu Tuhan bahwa saat ini kami sedang dalam pergumulan karena wabah corona. Kami mohon Tuhan yang mengendalikan semuanya agar kehidupan kami dapat kembali berjalan dengan baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan berkat bagi teman-teman kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan akan menjamah mereka supaya mereka boleh kembali pulih, boleh sehat kembali. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Pendeta kami, bagi majelis kami, bagi kakak-kakak pembimbing kami. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai setiap pelayan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi negara kami, kota kami, daerah tempat kami tinggal. Kiranya Tuhan selalu memberikan keamanan, dan biarlah ya Tuhan kami boleh senantiasa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami semua menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dan menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah online kita ini. Kita akan mengangkat satu pujian lagu, yaitu Tuhan Pimpin Anakku. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Baik adik-adik,
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tiba saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.